Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini untuk mengawali pertemuan kita, mari sama-sama kita berdoa menuju keinginan masing-masing. Berdoa. Oke ya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Ada tidak berhadir atau berhalangan atau sakit? Hadir semua. Hadir semua ya. Ada yang tahu tidak materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Benar ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah berdiskusi mengenai bakteri, tepatnya mengenai pengertian dan peran. Pengertian dan perannya. Oke, jadi hari ini karena kita berdiskusi mengenai bakteri ini. Bakteri kan tidak ada makhluk mikroskopis yang dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sekali ya. Jadi karena bakteri itu merupakan makhluk mikroskopis, itulah kenapa kita penting untuk mempelajari bakteri supaya kita tahu bagaimana bakteri itu memberikan dampak positif dan memberikan kerugian, terutama pada diri kita manusia. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bakteri, kemudian reproduksi bakteri, serta habitat bakteri. Nah, sebelumnya Ibu akan menuliskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengidentifikasi habitat bakteri, kemudian menjelaskan reproduksi bakteri, dan yang terakhir itu ada menjelaskan ciri-ciri bakteri. Dapat dibaca semua ya? Bisa ya? Nah, sebagai tahap awal, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Siapa namanya nih? Suci, dan mulai dari Suci, kemudian di sampingnya yang di belakang bertiga, samping ke sini 3. Jadi ada 2 kelompok. Nah, tugas yang pertama adalah identifikasi. Setiap kalian harus mempunyai 3 pertanyaan. Nah, misalkan hari ini kita akan berdiskusi mengenai habitat, reproduksi, dan ciri-ciri. Dari satu kelompok itu harus memiliki 3 pertanyaan dengan variasi pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Misalnya nih Suci harus memiliki pertanyaan mengenai habitat. Kemudian yang kedua ada siapa namanya? Ini mengenai reproduksi, dan yang terakhir namanya Angelina mengenai ciri-ciri bakteri. Dapat dipahami ya mengenai. Jadi Ibu kasih 5 menit untuk berdiskusi mengenai pertanyaan, kemudian dituliskan. Nanti kita akan membuka sharing untuk berdiskusi. Satu orang satu, tapi dia dalam bentuk kelompok. Ya. Pertanyaan boleh bebas, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dibagikan ya. Ini ke sini.
Oke, waktu diskusi kita stop terlebih dahulu. Jadi sekarang saatnya setiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari pertanyaan kita. Dimulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Ya, boleh. Ya, satu. Bagaimana bakteri itu bereproduksi? Oke, dari kelompok satu sudah menanyakan mengenai reproduksi. Jadi dari kelompok dua mulai mengenai habitat dan ciri-ciri ya. Bu, apa yang membedakan ciri khas bakteri dengan makhluk mikroskopis lainnya? Ciri khas bakteri dan makhluk Dari dengan makhluk mikroskopik lainnya ya. Oke, jadi sebelum Ibu menjawab nih pertanyaan dari kalian, terlebih dahulu kita akan melihat dulu nih sedikit materi mengenai ciri-ciri bakteri. Yang pertama ini adalah bakteri ini merupakan makhluk mikroskopis, artinya dia tidak bisa dilihat dengan mata seperti kita melihat teman kita, seperti kita melihat tumbuhan, hewan, karena dia membutuhkan alat bantu. Ada yang tahu tidak alat bantu yang digunakan untuk melihat bakteri? Benar sekali ya, jadi mikroskop. Makanya kenapa bakteri itu disebut dengan makhluk mikroskopis? Makhluk mikroskopis. Nah, adapun diameternya yaitu dia 0,5 sampai 5 mikrometer. Yang memiliki ukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Ya. Kemudian bakteri ini dia memiliki beragam bentuk. Ada dia berbentuk seperti basil, fokus, spiral dan lain sebagainya. Nah, gimana sih Bu bentuk-bentuk dari bakteri ini ya? Jadi kita bisa sama-sama melihat karena hari ini lampunya mati, kita bisa lihat lewat laptop itu aja ya. Nah, sebenarnya bisa melihat dari sini, nampak? Nampak ya? Udah Ibu share juga di classroom ya. Sudah nampak Bu, nampak ya. Jadi ini adalah monofokus. Fokus ini dia bentuknya bulat. Kenapa dia disebut dengan monofokus? Ada yang tahu? Iya, mono secara kimiawi berarti satu. Kemudian ada diplococcus. Bentuknya yang terakhir ada staphylococcus. Ini adalah bentuk-bentuk bakteri fokus. Kemudian ada Streptococcus, Startina, Tetracoccus, yang di bawahnya ada Monobacillus. Monobacillus itu dia berbentuk seperti batang. Persegi panjang, jadi dia ujungnya luar. Jadi dia adalah panjang, itu namanya bacillus, batang. Yang ketiga ada spiral. Jadi ada 3 ya. Ada apa aja? Fokus, spiral. Berarti semua dapat menilai ciri bakteri dari segi bentuknya. Dan kita juga udah lihat kan dari tadi ada monofokus, fokus, tetra, sarpina dan lain sebagainya. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara hidup dan habitat bakteri. Menurut kalian, bakteri itu hidupnya di mana? Di tanah.
Gimana, ada pendapat lain? Benar sekali ya. Di tempat lembab, tempat yang kotor. Apakah semua bakteri itu tinggal di tempat yang kotor? Tidak, Bu. Di dalam tubuh ada, Bu, yang bakteri baik. Contohnya? Sedikit diluruskan ya. Jadi mengenai bakteri, kan tadi ada disebutkan nih. Jadi tidak semua bakteri itu tinggal di tempat kotor ataupun di tanah. Ada juga jenis bakteri yang dia tinggal di tubuh makhluk hidup. Contohnya kan di tubuh manusia. Kalau Yakult itu bakterinya maksudnya dari Yakult masuk ke tubuh kita, bukan memang sudah ada di tubuh kita. Tapi yang dimaksudkan Farah ini dia memang sudah ada di tubuh kita. Contohnya itu ada E. coli yang ada di usus besar kita yang membantu pencernaan. Boleh nanti bisa lebih lanjut lagi ya, apa saja contoh-contoh lainnya. Supaya kita tahu bagaimana kompleksitas penciptaan Allah terhadap makhluk hidup. Oke, sekarang kita akan beralih ke reproduksi bakteri. Sebelumnya tadi Ibu belum jelasin ya cara hidup bakteri ya. Nah, jadi cara hidup bakteri ini dia ada dua. Ada yang dinamakan dengan autotrof dan autotrof. Autotrof dan heterotrof. Autotrof dan heterotrof. Jadi ada yang bisa membedakan apa beda antara heterotrof dan autotrof? Gimana? Bagaimana? Jadi gimana, Lili? Ya, jadi sama seperti autotrof. Pasti anak-anak sekalian pernah mendengar tuh dari tumbuhan kan. Tumbuhan sering digolongkan sebagai makhluk hidup yang autotrof karena dia dapat membuat makanan sendiri. Jadi sama dengan bakteri ya. Ada bakteri yang jenis autotrof dan ada bakteri yang jenisnya heterotrof. Kemudian untuk reproduksi bakteri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, reproduksi secara aseksual, dan yang kedua ada reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi secara aseksual ini dilakukan dengan cara pembelahan genel, yaitu satu sel itu menjadi dua sel, dan dua sel menjadi 4 sel, kemudian 4 sel menjadi 8 dan seterusnya. Kita akan melihat ya contoh video berikut ini ya. Yang di belakang boleh dilihat dari classroom ya, yang tidak bisa mengenai. Oke, jadi selesai kita berdiskusi mengenai apa namanya tadi, sudah melihat laptop ya, bagaimana cara bakteri itu berkembang biak, bereproduksi. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini untuk kalian. Jadi LKPD ini terdiri dari dua kelompok ya. Jadi sebelum kalian menggunakan LKPD, di halaman 2 itu telah terdapat petunjuk penggunaan LKPD dan sumber apa saja yang bisa kalian jadikan panduan untuk menjawab LKPD tersebut. Jadi ada buku, kemudian ada PPT yang sudah Ibu share ke classroom, ada video yang sudah Ibu share juga linknya. Oke ya. Jadi
penting aja nanti kita kan. Hah? Ya itu jangan lagi salam gitu. Pertanyaan sebenarnya sih cara reproduksi kita tanya kalau kalian cara reproduksi bakteri di kelompok ini apa kemarin? Tuh ya, ada cara reproduksi bakteri habis itu peran-peranan bakteri reproduksi. Hah? Ya, nah setelah ibu bagikan LKPD kan tadi itu ada menyuruh kalian untuk mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan. Coba kelompok 1 berikan satu pertanyaan. Baik, bahannya adalah bagaimana cara reproduksi dari bakteri. Benar ya, dari kelompok 2. bagaimana peranan bakteri itu. Oke, semua tolong diperhatikan. Jadi bagaimana reproduksi pada bakteri? Reproduksi pada bakteri itu melibatkan dua cara. Yang pertama ada aseksual, yang kedua ada seksual. Nah, reproduksi pada bakteri melalui aseksual ini melalui penggabungan gamet dan pembelahan mitosis yang seperti biasa dimulai dari 2 sel anakan kemudian menjadi 4 dan hasilnya sama seperti individunya. Kemudian nanti melalui proses seksual ini dia ada melalui beberapa proses. Dia ada rekombinasi gen, melalui proses transduksi, transformasi dan 2 tahap lainnya. Nah, selanjutnya apa sih peran bakteri? Bakteri itu memiliki peran positif dan negatif ya. Peran positifnya itu seperti dia itu terdapat pada makanan-makanan yang dapat meningkatkan imun. Contohnya Lactobacillus casei yang ada pada yogurt. Kalau misalnya merugikan ada juga contohnya Salmonella typhosa, bakteri yang menyebabkan tipes. Jadi bagaimana sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, boleh satu orang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ibu. Oh, boleh Lili? Iya boleh. Jadi pembelajaran kita hari ini terkait bakteri. Nah, bakteri tersebut sistem reproduksinya ada 2, ada yang seksual dan aseksual. Iya benar. Kalau yang seksual itu ada tahapan proses pembelahannya, sedangkan seksual itu pembelahannya langsung. Ya boleh ya, benar ya. Aseksual itu dia pembelahannya biner langsung dari 2, 4, kemudian 8 dan dia sama persis seperti ininya. Amimitosis dan sedangkan seksual ini dia ada transformasi, transduksi dan lain sebagainya. Bagaimana rasanya hari ini belajar mengenai cara reproduksi bakteri? Apakah menyenangkan? Sangat amat menyenangkan, Bu. Baik, terima kasih. Jangan lupa belajar untuk minggu depan di halaman 56. Materi kita selanjutnya adalah peranan bakteri dalam proses fermentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.